Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi ini hari Selasa, hari yang cerah, kita akan mempelajari tentang pelajaran ekonomi SMP kelas 8. Bersama Ayah Trian, kita akan belajar tentang materi permintaan dan penawaran. Nah, kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum belajar agar apa yang kita pelajari bermanfaat, dan selama kondisi yang masih belum stabil ini di virus corona yang masih menyerang, tetap jaga protokol kesehatannya. Jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker dan jaga jarak terutama ya. Hindarilah kerumunan orang banyak, jadi jaga jarak sekitar 1-2 meter. Dan setelah keluar rumah, sering-sering cuci tangan memakai sabun dan hand sanitizer. Pokoknya dijaga kondisinya agar kita tetap sehat. Nah, kita akan membahas tentang permintaan dan penawaran. Sekarang permintaan terlebih dahulu. Artinya, permintaan adalah sejumlah barang yang ingin dibeli untuk memenuhi kebutuhan pada harga dan waktu yang tertentu. Jadi permintaan itu barang yang ingin dibeli atau jasa yang ingin dibeli, jadi dari pembeli. Nah, menurut daya belinya, menurut kemampuan membeli, permintaan itu dibagi beberapa macam. Yang pertama, permintaan efektif. Artinya kalau efektif itu permintaan yang didukung kemampuan daya beli dan melakukan transaksi. Jadi untuk membeli barang atau misalkan membeli roti, itu uangnya ada. Misalkan roti harganya 10.000. Nah, kalian punya uang dan kalian membeli roti itu. Itu namanya permintaan efektif. Jadi uangnya ada dan melakukan pembelian. Yang kedua, permintaan potensial. Nah, ini permintaan potensial itu permintaan yang didukung kemampuan daya beli namun belum melakukan transaksi. Jadi uangnya ada. Misalkan mau membeli rumah atau membeli motor atau sepeda, uangnya sudah ada, tapi kalian belum melakukan atau belum membeli karena mungkin tokonya masih tutup atau mungkin masih ditunda beberapa hari lagi. Jadi belum melakukan pembelian, tapi uangnya sudah ada. Yang ketiga, permintaan absolut. Ini permintaan yang tidak didukung daya beli. Jadi misalkan kalian membeli motor tapi hanya mempunyai uang 2 juta, sedangkan harga motor 10 juta. Jadi itu permintaan yang absolut. Jadi ada 3, efektif, potensial, dan absolut. Kemudian kalau tadi dilihat dari kemampuan daya beli, kalau sekarang permintaan dilihat dari jumlah konsumennya, dari jumlah ya. Ada 2. Yang pertama, permintaan individual. Ini adalah permintaan dari masing-masing orang terhadap suatu barang, tergantung kemampuan masing-masing. Nah, misalkan harga anggurnya 30.000 per kilo. Andi membeli 2 kilo, sedangkan Budi 3 kilo. Mungkin teman-teman yang lain dapat membeli 5 kilo dan seterusnya. Ini dilihat dari individu, dari jumlah orangnya. Jadi hanya satu orang yang membeli dan mereka sesuai kebutuhannya. Jadi yang 2 kilo dan 3 kilo itu sesuai kebutuhan yang sebelumnya. Nah, ini permintaan individual. Maaf. Yang kedua, permintaan pasar. Jadi lawannya individu atau lawannya satu orang, banyak orang ya. Permintaan pasar. Permintaan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Dihitung dengan menjumlahkan permintaan masing-masing individu. Jadi dari sekian banyak individu, misalkan di pasar ada 20 orang, itu dihitung masing-masing orang, dijumlahkan, ditambahkan. Jadi nanti permintaan semua orang itu yang termasuk permintaan pasar. Kalau individu satu orang, kalau pasar banyak orang gitu ya, tergantung dari tempatnya. Lanjut sekarang ke hukum permintaan. Nah, ini sering keluar ini. Bunyinya, semakin turun tingkat harga maka semakin banyak jumlah barang yang diminta. Maksudnya, jika harga semakin rendah, misalkan harga sepeda tadi 1 juta. Nah, pembelinya di total dalam 1 bulan misalkan 20 orang. Nah, jika harganya turun, jika sepedanya itu turun 1 juta dan turun sampai 500.000, maka pembelinya bisa sampai 40-50 orang. Jadi harganya itu meningkat, maka semakin banyak barang yang diminta oleh pembeli. Itu hukum permintaan.
Ini penting, ini sampai SMA mungkin kalian masih belajar tentang permintaan dan penawaran. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, ini ada harga, kayak hukum permintaannya. Jadi jika harganya semakin turun maka jumlah permintaan semakin banyak. Terus ada pendapatan konsumen dari gaji pekerja misalkan. Jika gaji kita banyak juga mempengaruhi jumlah permintaan, semakin banyak membeli biasanya kalau gajinya banyak. Kemudian tingkat kebutuhan, kayak kebutuhan rumah, misalkan membeli kursi atau membeli kompor yang sudah rusak, nah maka mempengaruhi permintaan atau membeli. Adanya barang pengganti juga, misalkan kompor tabung gas LPG yang besar itu nggak ada, kita bisa membeli tabung yang kecil, jadi mempengaruhi permintaan. Kemudian jumlah penduduk juga pengaruh, semakin banyak penduduk juga pengaruh ke permintaannya. Kemudian minat konsumen, jadi keinginan konsumennya ingin apa, jadi semakin banyak yang diinginkan semakin banyak permintaan. Terus kualitas barang juga pengaruh, semakin tinggi juga semakin awet barangnya, jadi kualitasnya yang akan dilihat. Terus perkiraan masa depan, jadi kita memperkirakan masa depan itu kira-kira apa, misalkan komputer atau laptop depannya kita akan butuh, jadi ini juga mempengaruhi permintaan. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, kalau ada permintaan berarti ada penawaran, ini lawan katanya. Artinya penawaran adalah jumlah unit barang yang disediakan di pasar di mana produknya bisa dijual dengan harga tertentu. Nah, ini jenis-jenis penawarannya ada 3. Yang pertama marginal, penawaran yang dilakukan oleh penjual atau barang atau jasa dan menjualnya di pasar. Jadi penjual tersebut hanya mencari keuntungan standar, jadi ditawarkan. Jadi kalau permintaan tadi dari pembeli, kalau penawarannya dari penjual menawarkan. Jadi penawaran marginal ini standar, harganya standar ya, misalkan harga cabenya sekilonya 5.000 ya, penjualannya juga menjual 5.000, standar aja, keuntungannya biasa-biasa saja. Terus ada submarginal, kalau ini penawaran dilakukan penjual dan menjual produknya di bawah harga pasaran, jadi ini menjual dengan harga murah, tentu saja keuntungannya juga sedikit, dia tidak mencari keuntungan, yang penting mungkin yang dijualnya laku dan lebih banyak yang laku karena keuntungannya rendah. Ini submarginal. Kalau supermarginal, ini penawaran dilakukan menjual produk dalam harga mahal, jadi harganya tinggi, jadi penjualnya ingin meraih keuntungan yang besar dengan menjual produk harga yang tinggi atau yang mahal, dan biasanya berimbas ke, kalau terlalu mahal biasanya malah sedikit. Jadi ada marginal, submarginal, dan supermarginal. Kemudian hukum penawaran, tadi hukum permintaan ya. Kalau hukum permintaan semakin rendah, semakin turun harga, maka permintaan semakin banyak. Kalau penawaran semakin tinggi harga, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Jadi kalau permintaan tadi semakin rendah harga maka permintaan banyak. Kalau ini kebalikannya, semakin tinggi harga maka penawarannya semakin banyak. Nah, sebaliknya semakin kecil harga maka barang yang ditawarkan akan berkurang. Jadi harganya murah, laptop yang awalnya harganya 5 juta terus kemudian turun jadi 3 juta, maka yang ditawarkan dari penjual itu akan malah berkurang, beda dengan permintaan tadi. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, yang pertama biaya produksi barang. Jadi kalau biaya produksinya itu mahal, maka barang yang dibuat juga akan sedikit. Kemudian teknologi produksi, teknologi juga pengaruh, semakin canggih juga semakin mahal, semakin mempengaruhi juga terhadap penawaran. Kemudian adanya produsen baru, jadi ini pesaing juga, penghasil baru juga akan mempengaruhi penawaran. Jadi bedanya kalau permintaan tadi dari pembeli, kalau penawaran dari penjual. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita belajar lagi
tentang perbandingan beserta kurva penawaran dan permintaan di pertemuan berikutnya. Jadi dasar-dasarnya kalian sudah paham. Nah, pertemuan berikutnya kita akan melihat atau mengilustrasikan bagaimana sih ilustrasi dari penawaran dan permintaan di kehidupan nyata. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.